Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang plat lantai dua arah dan juga plat atap dua arah. Setelah itu, kita juga akan merekapitulasi dimensi plat dan juga rekapitulasi ulangan platnya. Nah, sebelum itu, kita akan menyelesaikan dulu plat lantai dan plat atap dua arah kita. Nah, pertama, di sini F aksen C, teman-teman langsung linkkan aja ke F aksen C yang ada pada awal pertemuan. Yang ini ya, F aksen C. Nah, kemudian FY juga. Kemudian nilai LY. LY adalah bentang terpanjang dan LX adalah bentang terpendek. Nah, LY di sini adalah LY tipe 1 punyanya lantai. Jadi kita ngelingkannya ke estimasi tebal plat lantai. Pastiin ini plat lantai bukan plat atap ya. Nah, nanti perbedaan dengan plat atap itu kalau plat atap ngelingkannya ke plat atap, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita linkkan aja ke estimasi tebal plat lantai yang ini ya. Nah, linkkan ke tipe 1 sesuai dengan tipe yang kita tinjau. Nah, ini kan dua arah itu ada tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Nah, untuk yang tipe 4 dan rival itu telah kita hitung di satu arah. Nah, sekarang kita fokus ke menghitung yang dua arahnya aja. Nah, di sini kan ada nilai LY dan LX. Nanti dibagi 1000 untuk konversi satuan dari milimeter ke meter. LX pendek juga sama. Nah, kemudian LY bagi LX itu tinggal dibagi aja. LY dibagi LX. Atau mau dilingkan ke yang sebelumnya juga sama aja. Nah, selanjutnya Q ultimate. Q ultimate ini diperhatikan. Ini kita ngelingkannya ke pembebanan plat. Pembebanan plat yang lantai. Pembebanan plat yang lantai. Yang ini ya. Nah, kita ngelingkannya ke yang ini. Nanti, setelah kita selesai menghitung plat lantai dua arah, apabila kita menghitung plat atap dua arah, maka kita menggunakan yang atap. Kemudian D pokok dan D susut. Di sini sifatnya itu sebenarnya trial and error. Di sini aku cobanya 16 dan 10 dan ternyata oke semua. Nah, maka dari itu apabila teman-teman ingin mencoba atau start dari D pokok 16 mm, D susut 10 mm juga silakan. Nah, untuk PB atau selimut beton itu samain 20 mm. Dan untuk H plat itu dilingkan aja ke estimasi tebal plat lantai. Yang H platnya ya, estimasi tebal plat lantai yang ini. Oke, yang telah aku ACC-in pada Excel teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya untuk DS, ini rumusnya PB plus buka kurung D pokok bagi 2. Kemudian enter. Untuk nilai D itu H kurang DS. Enter. Sehingga apabila dua ini kita totalkan, nilainya itu adalah si H platnya itu. Kenapa D pokok ini bagi 2? Itu karena jarak dari keluar selimut beton ke tengah-tengah dari tuangan pokoknya. Nah, maka dari itu D pokoknya dibagi 2. Gitu ya. Kemudian momenter faktor. Sini ada bentang pendek dan bentang panjang. Nah, tapi di sini pakainya len X atau bentang bersihnya. Nah, maka dari itu panjang ini sama ini itu nggak sama ya. Karena ini udah dikurangin oleh 150 dari kolom kiri dan 150 dari kolom kanan. Gitu. Nah, ini linkkan aja ke estimasi tebal plat lantai yang len X atau bentang pendek ya. Yang ini ya. Nah, nanti len Y-nya juga sama. Dihubungkan ke len Y yang ini. Setelah itu dibagi 1000. Nah, selanjutnya untuk momenter faktornya itu rumusnya sebagai berikut. Q ultimate
sesuai dengan pembebanannya, ada yang lantai, ada atap, kemudian dikali L2. L2 itu apa? L2 itu istilahnya adalah bentang kotor ya. Nah, yang ini. Kemudian dikali dengan bentang bersih pangkat 2, yang ini. Kemudian tutup kurung dibagi 8. Kemudian enter. Untuk yang momenter faktor len Y, C8-nya sama, pakai Q ultimate. Kemudian L2-nya, nah kita pakai yang bentang pendek. Selalu bentang pendek ya. Nah, kemudian dikali len Y. Len Y yang ini dikuadratkan, kemudian dibagi 8. Enter. Tutup kurungnya juga diperhatikan. Ini len Y ya. Nah, nanti yang ini juga menyesuaikan. Ini len Y, ini len Y. Biasanya kita akan menginterpolasi koefisien momen. Dan karena kan kita menghitung plat lantai 2 arah, maka kita pakainya yang lebih sama dengan 1 nih. Nah, kita pakai, kemudian dimasukin nilai maksimum, nilai minimum dan nilai maksimum dari tabel tersebut, yang ini. Nah, kemudian dimasukin aja pada momen negatif dan momen positif lajur kolom, itu nilainya adalah 0,9 dan 0,45. Maka kita masukin aja ke sini, diketik. Nah, oke, selanjutnya nilai 0,9 ini kita linkkan aja yang ini, LX dibagi LY. Nah, sebelumnya kan LY dibagi LX. Nah, ini LX dibagi LY. Gitu. Dapat hasil 0,9. Kemudian ini tinggal diinterpolasikan aja. Rumusnya itu forecast. Kemudian 0,9-nya. Ini titik koma. Kadang juga titik 2. Itu menyesuaikan Excel teman-teman sekalian. Kemudian B26 dan C26 itu area yang ini. Di blok aja. Kemudian titik koma, area yang 2 ini. Nah, yang dikunci itu cuman nilai atasnya ini aja. Itu dikunci semua. Yang 25, 25, 25 itu dikunci semua. Kemudian enter. Kemudian di scroll ke bawah. Nah, untuk ini, itu 1 dikurang 0,78. Begitupun dengan ini, 1 kurang 0,78. Oke, didapat interpolasi koefisien momen sebagai berikut. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghitung momen di bentang panjang dan juga bentang pendek. Nah, visual ini itu kurang lebih seperti ini. Oke. Posisi bentang panjang itu seperti ini. Apabila posisi bentang pendek, maka itu tinggal dirotasikan, kurang lebih seperti ini. Nah, maka dari itu lajur tengahnya itu ada di tengah ini. Begitupun kalau bentang panjang, lajur tengahnya kan ada di tengah ini. Ini melintang, ini mengikuti garis X, ini mengikuti garis Y. Itu visualnya seperti ini. Kalau bentang pendek seperti ini, kalau bentang panjang dirotasikan aja. Seperti ini. Oke, kemudian rumusnya momennya ini, itu momen negatifnya itu 0,65 dikali MO yang panjang ya, bentang panjang, dikali dengan koefisien momen yang lajur kolom. Nah, ini ya, kita menyesuaikan. Karena pada dasarnya, si bentangnya ini memiliki momen negatif, kemudian di tengah positif, kemudian negatif kembali. Kurang lebih seperti itu ya. Setelah selesai dikali, kita enter. Kemudian untuk tengahnya itu dikali 0,35. 0,35 dikali dengan bentang panjangnya, dikali dengan momen positif. Koefisien momen yang positifnya. Kemudian enter. Nah, ini sama aja. Tinggal dilingkan ke yang ini. Begitupun ini, kita linkkan aja ke sini. Ini juga kita linkkan ke sini. Ini juga kita linkkan ke atasnya. Nah, kemudian untuk lajur tengah, itu 0,65 dikali MO. MO-nya yang ini. Dikali 0,22. Nah, 0,22 itu udah hasil pengurangan yang ini. Hasil pengurangan 1 dikurang dengan interpolasi koefisien momen yang atasnya gitu. Kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk lajur tengah itu 0,35 dikali bentang panjang dikali 0,22. Tapi yang positif.
karena dia ada di tengah. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk yang ujungnya itu tinggal dilingkan ke yang sebelumnya. Enter. Nah, selanjutnya kita ke bentang pendek. Bentang pendek itu rumusnya 0,65 dikali momen terfaktor yang bentang pendek dikali momen negatif ya. Yang ini ya. Kemudian enter. Nah, kemudian ini dikali 0,65 karena kita pakainya bentang terpendek. Bentang pendek ya. Jadi visualnya itu kita rotasikan ya. Nah, ini rumusnya mohon maaf nggak ngikut. Teksnya nggak ikut ke rotasi ya. Ini cuman penggambaran sederhana aja. Nah, ini 0,65 dikali dengan MO dikali dengan ini 0,22. Nah, selanjutnya ya, untuk ini kita linkkan aja ke sini ya. Ke yang ini. Selanjutnya untuk yang tengahnya ini itu 0,35 dikali bentang pendek dikali dengan momen plusnya. Yang ini. Kalau yang ini 0,35 dikali bentang pendek dikali momen plus panjang tengah ya. Enter. Nah, kemudian dilingkan aja yang ujungnya ini ke sini. Nah, kalau yang bawah ini lingkan ke atas, ini lingkan ke atas, ini lingkan ke atas. Gitu ya. Ini kita kembalikan lagi ke posisi semula. Dan nanti untuk momen yang ini dilingkan ke sini ya. Ini juga. Ini semua momen positif, tengahnya momen negatif, ini momen positif. Gitu. Oke, selanjutnya untuk panjang bentangnya ini mungkin bisa kita sesuaikan. Ini yang panjang, maka ini yang pendek. Berarti ini yang 4,5 ya. Yang ini yang 5 meter. Gitu ya. Disesuaikan aja. Nanti untuk ke yang sebelah-sebelahnya, tipe 2 dan tipe 3 itu sama aja stepnya. Nah, selanjutnya desain tulangan lentur plat lantai pada tumpuan ya, dan ini pada lapangan. Tumpuan itu apa? Tumpuan itu adalah sisi yang mendekati si kolom 0,25 dari kolom. Nah, kalau tumpuan itu yang tengah-tengahnya. Jadi tumpuan itu 0,25, kemudian lapangan 0,5 tengah-tengahnya. Kemudian tumpuan kembali itu 0,25 sisi yang paling ujung, sisi kanannya gitu. Itu adalah tumpuan dan lapangan. Nanti akan dijelaskan lebih baik pada AutoCAD ya. Nah, untuk MU-nya itu nih, momen yang telah kita hitung tadi telah dikali koefisien momen juga dikali dengan 10 pangkat 6. Ini hanyalah konversi satuan. Oke, kemudian untuk flux lenturnya itu pakai aja 0,9. Nah, selanjutnya untuk momen nominal negatif itu M ultimate, momen ultimate-nya dibagi dengan koefisiennya lentur nih, 0,9. Didapat hasil sebagai berikut. Pastiin hasilnya lebih gede daripada momen ultimate ya. Untuk lebar tinjauan itu kita pakai lebar tinjauan yang ini, oke. Kemudian dikali 0,5 dikali 1000. Kenapa lebar tinjauan yang pakai yang ini bukan yang ini? Karena yang ini tuh panjang, sedangkan yang ini lebar gitu. Nah, kemudian untuk M-nya, kemudian untuk M-nya ini itu FY dibagi 0,85 dikali F aksen C. Biasanya untuk RN itu rumusnya MN yang ini dibagi buka kurung nilai B lebar tinjauannya itu dikali buka kurung D. D-nya itu yang atas tadi, yang ini di pangkat 2. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Oke, kemudian kita lanjut ke row perlu. Row perlu itu rumusnya buka kurung 1 dibagi M yang ini. Tutup kurung dikali buka kurung 1 minus buka kurung SQRT buka kurung 1 minus buka kurung 2 dikali M. M-nya yang ini dikali dengan RN tutup kurung dibagi FY. FY-nya yang atas nih. Kemudian tutup kurung sampai dia hitam atau tutup kurung 4 kali ini ya.
kemudian enter. Romin ya, pakai aja 0,002. Nah, as perlu itu perlu dikali B, dikali D yang atas tadi. Kemudian as minimum ya, itu 0,02. Atau ini mau kita linkkan aja ke sini juga nggak apa-apa. 0,002 dikali B, B-nya yang lebar tinjauan tadi, dikali H. Hanya yang H plat tadi, yang ini ya. Oke, selanjutnya as pakai. As pakai itu rumusnya adalah nilai max dari kedua ini. Kemudian luasan tulangan pokok itu 1/4 V dikali D pokoknya. Kemudian dikuadratkan, enter. Kemudian S perlunya itu luasan tulangan yang tadi, yang ini, dikali dengan lebar tinjauan, dibagi dengan as pakai. Nah, untuk S pakainya kita buletin aja ke bawah. Ini aku, karena ini 143, maka aku buletin ke bawah, pakainya 140. Ini di round down ya, di round down lebih kecil gitu. Sampai semuanya oke. Setelah selesai, ini 3 dikali dengan H plat tadi ya. Jika oke, maka lanjut. Ini ketik aja 450. Untuk 3 ini, itu 3 dikali H plat yang ini tadi ya. Nah, H plat nih. 3 dikali H plat yang ini. Kemudian 450 diketik aja, karena ini cuman persyaratan aja untuk mengecek apakah ini oke atau enggak. Jika enggak oke, maka nanti disesuaikan aja gitu. Nah, pastiin S pakainya itu telah menyesuaikan dengan syarat ini. Selanjutnya untuk as pakai baru itu, maka rumusnya adalah AS1 tulangan ini dikali dengan B dibagi dengan S pakai yang baru, yang ini ya. Nah, kemudian oke, kemudian ini langsung otomatis karena lingannya nggak kuhapus gitu. Oke, ini artinya kemudian digunakan tulangan pokok dengan diameter 16 dan jarak antara tulangan pokok 1 dan tulangan pokok 2 itu adalah 140 mm gitu ya. Kenapa ini tadi di rundown? Karena semakin padat, semakin rapat si tulangan, itu akan semakin kuat. Nah, maka dari itu, untuk memenuhi kekuatannya, kita harus menurunkan nilai S perlunya. Gitu. Jika kita naikkan dari 150, maka S perlunya ini tidak terpenuhi gitu. Jadi menyesuaikan ya, ada kondisi yang harus kita round up, ada kondisi yang kita round down gitu. Untuk kondisi yang ini, kita harus round down, menurunkan nilainya dari S perlu gitu. Nah, selanjutnya desain tulangan susut plat lantai. Itu rumusnya 0,02 dikali B kali H. Kemudian D polosnya AS1 tulangannya itu pakai yang susut. Nah, rumusnya sama, 0,25 atau 1/4 ya. Dikali V dikali tulangan susutnya. 10 ini di pangkat 5. Itu luasan aja. Kemudian S perlunya itu AS1 tulangan yang susut tadi dikali B lebar tinjauan dibagi dengan as pakainya yang ini. Nah, selanjutnya itu rumus S pakai seperti biasa kita rundown. Jadi buat agar nilainya oke, maka yang kita otak-atik adalah nilai S pakainya. Oke, nanti apabila ada lingan yang nggak sesuai itu disesuaikan aja. Nah, ini lingannya sini. Ini lingannya ke 78. Nah, gitu. Nanti pastiin satu baris Excel-nya itu udah benar semua. Satu plat, satu tipe itu udah benar semua. Sehingga untuk tipe-tipe selanjutnya itu bisa teman-teman copy aja gitu ke samping-sampingnya. Nah, tadi rumus ini disesuaikan. Ini linknya ke sini ya. Pastiin oke. Kemudian AS pakai baru. Karena S pakai tadi telah kita temukan nilainya, maka rumus AS pakai barunya itu adalah AS1 tulangan yang susut ya, dikali dengan B itu lebar tinjauan yang ini tadi, dan tutup kurung dibagi dengan S pakai, enter. Nah, ini pastiin oke. Ini pastiin as pakai yang baru itu lebih besar daripada as pakai yang lama. Nah, kemudian didapat hasil sebagai berikut. Digunakan tulangan pokok dengan diameter sebanyak 10
dan jaraknya itu adalah 250 antar sengkangnya, kurang lebih seperti itu. Ya, sekedar catatan untuk yang desain tulangan susut plat lantai tadi, ini ya pakai 5H rumus ini. Nah, oke. Step selanjutnya itu, dikarenakan template yang ini sama yang atasnya itu sama, maka konsepnya itu sama aja, untuk rumusnya itu sama aja, kurang lebih. Menjadi pembedanya itu pada ini ya, momen ultimate-nya. Tadi pakai momen ultimate yang negatif, paling bawah pakai momen ultimate yang positif. Nah, ini dapatnya dari yang ini, tengah, pakai yang bentang panjang, yang tengah ini. Kemudian enter. Nah, untuk ke bawahnya ini sama aja, nanti perbedaannya itu pada es pakai. Nah, karena es pakai pada momen tumpuan dan pada momen lapangan itu berbeda. Setelah melakukan perhitungan sama, nanti diperoleh es pakai yang kurang lebih nilai S-nya itu lebih besar daripada si tumpuan tadi. Pada lapangan ya, es pakainya lebih besar gitu. Nah, selanjutnya untuk tulangan susutnya ini, desain tulangan susut ke lantai sama yang ini, itu kurang lebih sama. Cara pengerjaannya sama, maka dari itu yang dijelaskan yang bagian atasnya aja. Untuk ke sampingnya, itu juga sama. Yang ini kita copy ke samping. Pada bagian bentang pendek, itu perbedaannya pada momen ultimate dan juga lebar tinjauan. Kenapa? Karena pada sebelumnya, kita kan memakai lebar tinjauan yang 4,5. Lingkannya ke 4,5. Nah, kalau yang ini kan kita ngelingkannya ke 5 gitu. Ini 5, ini 4,5 gitu. Nah, kita lingkannya ke lebar tinjauan yang 5. Selanjutnya, ini momen ultimate negatif dan positif ya. Itu abaikan aja negatif dan positifnya. Kita pakainya yang ini aja. Yang ini ya, 2 ini. Ini sama ini. Untuk negatif, itu pakainya yang ini. Yang tumpuan pakainya yang ini, yang lapangan pakainya yang ini. Nah, gitu ya. Rumusnya kurang lebih seperti itu. Untuk lebar tinjauan pasti berbeda. Untuk cara perhitungannya itu kurang lebih sama. Nah, setelah selesai, didapat hasil sebagai berikut. Nah, nanti apabila perhitungan satu tipe udah selesai, oke, ini bisa kita copy ke samping-sampingnya. Samping sini juga bisa kita copy. Perlu perhatikan itu pada lebar tinjauan, bukan panjang tinjauan ya, lebar tinjauan. Jadi area yang aku kasih tanda kuning itu area yang perlu diperhatikan, karena perbedaannya itu terjadi pada area yang aku tandain kuning itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan itu untuk tulangan 1 dan tulangan 2, tulangan bentang pendek dan tulangan bentang panjang, itu diusahakan sama. Seperti ini, diusahakan sama. Namun apabila tidak bisa sama, sebagai contoh seperti ini kan kalau kita bikin 140 kan terlalu rapat ya. Terlalu jauh ngerundownnya. Dengan posisi di sini cuma tumpuan. Nanti intinya itu kita usahakan ini tuh sama. Apabila tidak sama juga nggak apa-apa. Dibikin sama, tujuannya agar mempermudah pengerjaan di lapangan, itu aja sih. Nah, kondisi seperti ini itu kan terlalu jauh. Ini 140 dan 175. Apabila terlalu jauh dan tidak bisa kita samain, maka itu nggak apa-apa. Ini sebenarnya kalau aku mau bikin 140, perhitungannya tetap oke. Namun dikhawatirkan nanti terlalu kaku ya, tidak ada lentur-lenturnya gitu. Maka dari itu ini terpaksa untuk yang ini tidak bisa sama gitu. Oke. Perhitungan tipe 1 itu sama. Untuk tipe 2 dan tipe 3 itu sama aja, bisa di copy ya. Sheet yang ini di copy dan disesuaikan rumus atas-atasnya ini. Selanjutnya untuk plat atap 2 arah. Nah, sheet yang ini setelah selesai 3 tipe itu bisa kita gunakan untuk plat atap 2 arah. Jadi sheetnya nanti kita copy sebagai berikut. Kemudian perbedaannya itu pada Q ultimate-nya aja. Yang ini ya. Q ultimate yang ini itu linknya ke yang pembebanan plat yang atap. Nah, Q ultimate ini kita ke pembebanan plat
yang atapnya. Nah, kita linkkan ke 5,197 nih. Untuk cara pengerjaannya sama aja, seperti yang plat lantai, sama aja. Kemudian perbedaannya selanjutnya itu tulangan yang dipakai, diameter tulangan yang dipakai cenderung lebih kecil. Tadi kan 16 sama 10. Nah, ini aku pakai lebih kecil, 10 dan 8 gitu. Nah, kemudian pastiin semuanya oke. Oke, dengan cara yang sama, sehingga bisa kita rekapitulasi pada sheet rekapitulasi dimensi plat dan sheet rekapitulasi tulangan plat. Mungkin aku contohkan aja pada salah satu tipe. Ini aku contohkan yang paling banyak aja. Ini kan tipe 1 ya, paling banyak. Untuk LYLX, itu dilingkan aja ke estimasi tebal plat lantai yang tipe 1. LYLX-nya, LY bagi LX-nya itu bisa kita langsung bagiin di sini, atau langsung kita linkkan ke estimasi dimensinya pada sheet estimasi dimensi. Nah, ini jika dia lebih dari 2, maka satu arah. Jika kurang dari 2, maka 2 arah. Selanjutnya, nah, di sini kan berbeda-beda posisi yang mengelilingi si platnya. Nah, maka dari itu, sini aku jelaskan satu aja. Ini tipe 1 ya. Tipe 1, aku screenshot dulu dari AutoCAD. Nah, tipe 1 kan dikelilingi oleh 3 jenis balok. Tapi totalnya ada 4, tapi jenisnya ada 3. Nah, di sini ada B1, 2. Maka dari itu ini kita masukin aja nilainya. B1, 2. Kemudian BA1. BA1 kita masukin aja nilainya. Kemudian B1, 1. BI1. Balok induk 1. Kita masukin aja nilainya. Nah, nilainya itu dari mana? Nilainya itu dari estimasi tebal plat lantai. Estimasi tebal plat lantai. Yang ini. Ada H, ada B, ada L. Itu disesuaikan aja. Ini cuma ngelink aja. Nanti direkap. Nah, untuk len Y, len X, itu dilingkan ke estimasi tebal plat lantai. Yang bentang bersih Y, bentang bersih X. Gitu ya. Nah, untuk nilai betanya ini, mau langsung dibagi juga nggak apa-apa. Tapi ini aku langsung linkkan ke estimasi tebal plat lantai, nilai betanya. Yang ini ya. Nih, sesuai dengan tipe ya. Kemudian alpha M ratanya itu dilingkan aja sama, H-4 platnya juga dilingkan, dan apakah platnya dilingkan ke estimasi tebal plat lantai. Oke, yang ini ya. H-4 platnya dilingkan ke sini, apakahnya dilingkan ke sini, kemudian alpha M ratanya juga dilingkan ke sini. Oke, itu cara merekapnya. Oke, untuk tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 itu sama aja caranya. Nah, apabila dia tidak ada, karena ini kan satu arah ya, dia tidak mempunyai nilai beta dan tidak mempunyai nilai alpha M rata, maka ini dikosongin aja. Begitupun dengan plat atap, lingkannya sama aja, namun kita lingkannya ke estimasi tebal plat atap. Nah, tadi kan tebal plat lantai, nah, kalau ini tebal plat atap. Nah, semuanya ya, semuanya. Selanjutnya kita lanjut ke rekapitulasi tulangan plat. Di sini ada plat lantai dan plat atap, dan juga plat level. Oke. Untuk namanya nih, ini sebenarnya tipe 4 ya. Plat atap tipe 4 ya. PA 4 tadi. Ini PA1, PA2, dan PA3. Ini plat level. Ini lingkannya ke satu arah. Karena yang atas ini itu adanya di sheet satu arah. Nah, kalau yang ini itu adanya di sheet yang dua arah. Yang ini. Ini sama ini. Untuk plat lantai itu lingkan aja momen ultimate-nya yang plat lantai yang satu arah. Oke, kita kasih gini aja. Ini satu arah, khusus untuk satu arah. Kemudian sisanya itu adalah punyanya dua arah. Nah, nanti dilingkan aja, MU negatifnya berapa, MU positifnya berapa, MN-nya juga, RN-nya juga, Romin, Romax, dan Asperl-nya. Nah, ini juga dilingkan. Di sini kan pada momen ultimate negatif, ini kan plat lantai tipe 4. Nah, kita cek tipe 4 itu, tulangan pokok dan tulangan susutnya berapa, lantai. Nah, ini pasti tipe 4. Tulangan pokoknya kita pakai D12, diameter 12, strip 150. Begitupun pada MU positifnya. Nah, untuk tulang susutnya kita pakainya sama. P8, strip 150. Nah, maka dari itu kita rekap ke sini. Gitu ya. Nah, setelah direkap, untuk plat atapnya sama.
kita pakainya satu arah untuk bagian baris atas nih, nanti direkap juga. Untuk plat level itu ini kan menghitungnya salah satu aja, kita menghitungnya di plat lantai, maka dari itu kita ngelingkannya ke desain plat lantai satu arah. Kalau plat level itu tidak sekompleks ini, dia cuma ada negatifnya aja, maka dari itu dilingkannya cuma satu. Nah, selanjutnya untuk yang dua arah, ini semuanya dua arah, ini aku kasih warna berbeda ya, ini dua arah. Sini ada bentang panjang dan bentang pendek yang telah kita hitung. Nah, dilingkan aja. Pada bentang panjang tentu ada momen ultimate negatif dan momen ultimate positif. Nah, ini dilingkan aja nilai ini. Kita ambil contoh pada bentang panjang tipe 1, dua arah ya. Ini lantai ya, lantai dua arah. Nah, jadi yang bentang panjang itu ngelingkannya sumbernya dari ini semua. Nah, dari ini semua. Bentang panjang. Kalau bentang pendek itu lingkarnya dari yang sebelahnya. Tinggal dilingkan aja. Itu pun pendek. Nah, ini satuan. Nanti untuk tulangan susutnya itu sama semua. Perbedaannya itu pada tulangan pokoknya aja. Nah, dipastiin linknya itu tepat ya. Nanti kan aku cek juga satu persatu. Punya teman-teman sekalian. Nah, nanti dengan cara ngelink yang sama, itu kita linkkan juga manual untuk semua tipe yang dua arah. Ini punyanya si lantai dan yang ini punyanya si atap. Kita linkkan semua. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pembahasan plat dua arah, untuk pembahasan Excel tentang plat dua arah. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.